mulai dengan bagian yang kanan. Selalu kanan dahulukan, kanan dahulukan. Baik ya, jadi kita mulai. Ini kita buka dulu secukupnya kerannya, keluar air, ulang ya. Tadi sudah kita bismillahirrahmanirrahim, niatkan dalam hati. Kemudian kita menyelai-nyelai seperti ini. Ya, ini bagian pertama. Nah, lalu yang kiri juga dibersihkan dulu seperti ini. Ya, sudah ya. Nah, ini sudah dibersihkan. Nah, ini sunnah ya, sudah sunnah yang pertama kita lakukan, karena yang pertama niatkan mengikat pada rukunnya, pokoknya. Jadi ada pokok yang terkait dengan konfirmasi keadaan hati kita. Rukun yang pertama niat, kan? Nah, kemudian dikonfirmasi di lisan dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu setelah itu kita masuki sunnah-sunnah, memulai dengan sunnah berwudu. Tadi sudah menyela-nyela dulu, ini membersihkan bagian jemari-jemari dan telapak ya. Baik, sehingga keadaannya bersih sebelum membersihkan yang lain. Baik, selesai. Kemudian langsung untuk berkumur-kumur kita ambil. Nah, biasanya saya melakukan seperti ini. Kalau sudah ngambil seperti ini ya. Nah, ini ghurfah namanya. Ghurfah itu dengan satu genggaman ya, cedukan seperti ini. Genggaman atau cedukan seperti ini. Nah, nanti biasanya kalau saya suka melakukan untuk menghemat itu, begitu dibuka sudah cukup ini ya. Lalu saya akan tutup terlebih dahulu, tutup. Nah, sehingga air tidak terus mengalir ya. Jadi langsung kita kumur-kumur. Baik, saya ingin terangkan terlebih dahulu. Di saat mengumur-kumur itu namanya tamadmad ya, tamadmad. Itu bisa kita lakukan dengan 2-3 pendekatan. Pertama, kumur-kumur terlebih dahulu ya, kumur-kumur sampai keluar ya. Kemudian yang kedua juga kumur-kumur, nanti sebagian airnya langsung dihisap ya, dihisap. Jadi kumur-kumur sebagian airnya dihisap. Nah, itu yang dihisap itu istinsyak namanya ya, masuk ke dalam hidung, istinsyak, usahakan agak dalam. Nah, nanti kemudian kita keluarkan disebut istinthar namanya ya. Ini bagian yang kedua, kumur-kumur ya. Kemudian yang pertama, yang keduanya itu sambil dihisap, baru nanti istinsyak ini, kalau istinthar dikeluarkan. Ada nanti sedikit saja bisa tambahan kalau menggunakan siwak ya, untuk bisa membersihkan itu ya. Jadi bisa saja kemudian kalau memang tidak ada itu, bisa gunakan bagian jari yang dianggap bersih ya. Tadi kan sudah dibersihkan. Untuk membersihkan kalau ada sisa makanan yang kalau tidak ada siwak dengan kayu tertentu atau sikat gigi, Anda bisa gunakan bagian jari yang dianggap sesuai untuk membersihkan kalau ada sisa makanan di sini yang tidak cukup dengan kumur-kumur ya. Saya ambil contoh begini misalnya, dibuka seperti ini ya. Lalu kita mulai ya, kita tutup dulu ini ya, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini untuk yang sikat giginya atau membersihkan bagian sisa makanan, sehingga kalau sudah makan ya tidak sempat juga sikat giginya, nanti kita bisa bersihkan dengan bagian jari yang sesuai ya. Itu untuk kondisi-kondisi tertentu. Saya ulang ya, nanti setelah itu istinsyaknya nanti bisa terpisah. Kalau bisa bersamaan juga bagus, gini sambil istinsyak kan, nanti dikeluarkan ya. Kita ambil contoh ya, yang simple dulu. Ini ambil begini ya, kita kumur-kumur ya. Nah, baik, kita contohkan ya, sekali lagi ya. Jadi teman-teman sekalian bisa, tadi kan sudah ya untuk kumur-kumur sambil dibersihkan bagian giginya. Nah, kemudian yang kedua kita ambil untuk maksimalkan istinsyak dengan istinfarnya. Jadi kumur-kumur lagi sambil dihirup ya ke hidung ya, dari buang. Nah, ini bisa berkumur-kumur sambil dihirup, atau kalau mau kumur-kumur dulu buang, nanti bisa untuk istinsyak dan istinfarnya terpisah ya. Ya, kita ambil misalnya contoh untuk yang kalau terpisah begini, kumur-kumur ya. Kalau mau dihirup ke hidungnya terpisah, kita ambil lagi ya kan, seperti ini. Nah, itu ya. Nah, ini manfaatnya kalau dipisah ini kayak semacam ada pilek ya, pilek atau virus tertentu berkumpul. Nah, ini biasanya lebih spesifik untuk membersihkan wilayah hidung, sehingga ketika ditekan itu istinsarnya ini bisa dipijit salah satunya bergantian untuk dikeluarkan ya, sehingga kotoran yang ada di hidung itu bisa keluar ya. Kalau dalam kondisi normal biasa bisa langsung Anda hisap saja, dihirup ya, bukan dihirup ke hidung. Jadi sambil kumur-kumur dihirup ke hidung, jadi bisa dikeluarkan secara bersamaan, atau di hidung terlebih dahulu bisa.
Karena tidak ada aturan spesifik mana yang didahulukan, apakah di mulut dulu atau di hidung dulu. Jadi kalau Anda ingin keluarkan yang di hidung dulu boleh, misal begini, ya. Nah, kurang lebih demikian, ya. Atau yang di mulut dulu, baru di hidung, nggak ada masalah. Tergantung kondisional saja, karena sifatnya tamadmad dulu, baru istinsyak, itu yang urutannya. Jadi kumur-kumur dulu, baru dihirup. Adapun cara mengeluarkan tidak spesifik diatur. Ya, tapi kalau ingin berurutan boleh dari mulut keluar baru hidung. Terus kalau kondisi ingin membersihkan spesifik khusus boleh dipisahkan kumur-kumur, ya, dan dilepas baru kemudian khusus untuk yang hidung untuk memudahkan yang di dalam itu keluar. Hikmahnya kan mengeluarkan yang kotor. Jelas ya? Baik. Bisa dipahami ya, teman-teman sekalian? Nah, jadi itu untuk yang pertama, kumur-kumur. Sekali lagi, buka kerannya. Saya ulang ya. Kerannya buka. Ambil air ghurfah namanya, segenggaman seperti ini. Ya, kemudian kalau sudah cukup, tutup ini supaya tidak mubazir. Kumur-kumur. Ya, jelas ya. Nah, baru kemudian dicuci kembali, disiapkan. Nah, ini kalau sekali cukup sudah. Kalau diperlukan 2 kali, 2 kali, 3 kali, 3 kali. Ya. Dan ini tadi penggunaan jemari sekali lagi ya untuk menegaskan atau menghilangkan bagian bekas-bekas kalau ada makanan dan sebagainya yang kalau sekiranya tidak memungkinkan untuk gosok gigi atau membersihkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Dari sini saya tes air dulu. Kemudian kita buka kembali. Nah, sekarang masuk ke bagian yang pokok. Ya, buka lagi, masuk ini bagian yang pokok, tutup, baru ke wajah. Nah, ini yang ingin saya contohkan, bagian pokok yang paling utama itu. Ini ghasalah itu ambil airnya, tumpahkan di wajah gini. Ini lihatnya yang telunjuk gini. Oh, seperti ini. Nah, ini bagian jempol yang di sini belakang. Kemudian langsung ke bawah. Nah, ini yang di selai-selai di janggutnya. Ya. Maksudnya apa? Supaya meresap air ke pori-pori karena melewati janggut ke dalam sini. Kalau nggak ada janggutnya bisa langsung dibasuh ke dagu ya, di sini. Nah, jadi ini satu, kalau dirasakan belum cukup keseluruhannya, ambil lagi gini. Ya. Terus sini. Kemudian tutup dulu. Ya. Terus seperti ini. Ya. Saya kira 2 kali juga bisa cukup ya. Seperti ini. Ya. Nah, ini nanti ada versi yang sekali itu versinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menyontoh praktek Nabi yang pernah menggunakan sekali. Itu kalau di Al-Bukhari, subtopik yang ke-21, maratan ya. Babul wudu, judulnya itu Babul wudu maratan. Bab pembahasan tentang wudu yang sekali basuh ya. Kemudian nanti yang versi yang keduanya, subtopik 22, itu yang versinya Abdullah bin Zaid. Babul wudu marrataini, 2 kali. Ya, kemudian versi yang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu yaitu yang subtopik 23. Itu yang 3 kali, talatan. Nah, versi yang dimaksudkan itu adalah pengalaman sahabat-sahabat mulia ini melihat wudunya Nabi untuk memanfaatkan air dan juga terkait dengan luasan cakupan ya, apakah tercakup nggak dengan air itu kepada bagian-bagian yang harus dibasuh atau diusap dalam wudu itu. Prinsipnya demikian. Jadi boleh sekali-sekali, 2 kali, atau 3 kali, dan mendahulukan yang kanan. Ya, mendahulukan yang kanan. Ada namanya sebab yang pernah juga saya utarakan, yang nomor 31 subtopiknya babut tayammun. Ya, tentang tayammun ketika Nabi mengajarkan Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha bagaimana mendahulukan yang kanan. Jadi kanan dulu baru kemudian kiri. Nah, ini tentang kanan dulu kemudian yang kiri juga akan masuk setelah ini. Ya, setelah kemudian wajah selesai baru tangan sampai siku. Ini kita ambil lagi. Ya, wajah selesai, tangan sampai siku, kumpulkan seperti ini airnya. Nah, teman-teman sekalian, ini ya. Kemudian tumpahkan di tangan ini, ya, sampai siku ke sini. Nah, lalu ke sini depan. Nah, terus sampai ke sini, ya. Nah, ratakan seperti ini. Jelas ya? Nah, kalau dirasakan belum cukup, rata, buka lagi airnya. Ya. Nah, dianggap cukup, ditumpahkan, tutup dulu seperti ini. Nah, nanti bisa dari depan begini, ya. Kemudian ke belakang, bisa seperti ini. Yang fleksibel saja, penting airnya ditumpahkan. Bisa ke sini dulu, bisa ke sini dulu. Ya, tadi kan saya mulai dari belakang seperti ini, ke depan. Kemudian yang kedua saya mulai dari depan untuk meratakan, ya, seperti ini. Jelas ya? Nah, kemudian setelah itu ke yang kiri, itu ini buka lagi.
Nah, tutup seperti ini. Ya, ini boleh fleksibel. Bagaimana mulainya? Yang